Jumlatu ismiyah. Kalian sudah pernah mendengar apa itu al-jumlatu ismiyah? Sudah pernah dengar? Belum, Ibu. Belum. Al-jumlatul ismiyah itu, nah, perlu kita ketahui sebelumnya di dalam bahasa Arab itu kalimat terbagi menjadi dua, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tapi untuk sekarang kita membahas tentang jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Apa sih Bu mubtada dan khobar itu? Jika di bahasa Indonesia itu mubtada seperti subjek atau pelaku. Kemudian khobar itu seperti predikat atau predikat itu menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek. Sampai sini ada yang belum paham? Paham. Nah, kita langsung masuk ke pembagian mubtada dan khobar. Mubtada itu, kita ke contohnya terlebih dahulu ya, biar kalian paham. Contohnya, contoh dari mubtada dan khobar. Contohnya pada kalimat ana qalibun. Ana di sini kedudukannya sebagai mubtada atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan Subjek. Pelaku. subjek atau pelaku. Kemudian qalibun ini kedudukannya menjadi khobar. Khobar itu Khobar. menjelaskan apa dari subjeknya. Atau dalam bahasa Indonesia itu sama saja dengan predikat. Nah, predikat itu tidak selalu kata kerja. Ya, perlu digarisbawahi bahwa predikat itu tidak selalu kata kerja, tapi predikat itu menjelaskan apa yang dilakukan atau apa keadaan atau ya itu dari subjek. Nah, sampai sini ada yang belum paham? Berarti predikat itu boleh isim. Iya. Khobar, mubtada dan khobar itu nanti kita pembahasan selanjutnya ada ininya ya, pembagiannya. Oke. Nah, gimana sampai sini sudah paham? Paham. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, Ibu akan menulis beberapa mufradat dulu untuk bekal kita menyusun kalimat mubtada dan khobar. Ini yaitu mufradat-mufradat yang biasanya berada di sekolah dan di kelas. Boleh gak, Bu? Hah? Ditulis gak? Ditulis. Yang banyak-banyak, Bu. Iya, cuma 5 aja. Banyak, Bu. Sama aja, Bu, yang mau banyak saya emang gak mau, Bu. Yo. Aku baru kali ini dulu. Tulis harusnya. Ini lagi tulis ya, dia. Ditulis ya. Oke, Bu. Bu Ilham gak menulis, Bu. Enak aja. Ilham kenapa gak nulis? Males, Bu. Katanya, Bu, bukunya ketinggalan. Bukunya ketinggalan, minta ke temennya. Ketinggalan mulu bukunya. Baca buku
Lalu apa lagi ya? Saya belum juga Aksa. Mau. Sudah ditulis? Sudah, dikit lagi. Belum pun di Tempo. Sudah Ibu. Sudah. Sudah. Oke. Bu katanya 5, Bu. 3 aja cukup. Apa, Komen Bu? dulu sih Kak, Bu. Kan nanya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pembagian mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar itu mempunyai anak-anak. Jawabannya mana, Bu? Nah, mubtada. Mubtada itu setiap mubtada itu harus isim. Karena kita sedang membahas jumlah isim yang berarti setiap mubtada itu harus berbentuk isim. Isim itu apa kalau di dalam bahasa Indonesia? Kata benda. Nah, kata benda. Nah, isimnya itu bisa isim yang mu'rab atau mabni. Simurah Coba apa? isim mu'rab itu apa kira-kira Hafsa? Apa, Bu? Murah ya. Kan minggu kemarin sudah dipelajari. Kemarin dia lupa, Ibu. Iya. Lupa, Bu. Mu'rab itu yaitu isim yang bisa terkena i'rab. Jadi jika dia
majrur. Contoh yang jar majrurnya. Ibu pulang duluan. Kok belakang? Oh iya. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Nah, coba ibu yang bertanya dulu, harfu jar itu ada apa saja? Min ila an ala fi uba bapakam. Ya. Nah, sekali tepuk tangan dulu buat Nah, Alkitabu ini perlu kita ketahui juga, perlu kita garis bawahi bahwa setiap isim yang berada di depan kalimat itu disebut mubtada, ya. Dan kalimat yang sesudah mubtada itu disebut khabar. Nah, ini kalimatnya Alkitabu alal maktabi. Jika ada kalimat yang bentuknya seperti ini kan sudah jelas mubtada. Berarti ini setelah mubtada tadi ada apa? Khabar. Sudah ibu jelaskan tadi bahwa khabar itu terbagi menjadi dua, khabar mufrad dan ghairu mufrad. Iya. Kira-kira alal maktabi ini jika terdiri dari alal huruf apa tadi? Ya. Harfu jar. Setiap ada kalimat yang memasukkan harfu jar, berarti kalimat sesudahnya disebut majrur. Majrur. Berarti ini yaitu kalimat jar Majrur. Jika ada khabar terdiri dari jar majrur, berarti itu khabar mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Mufrad. Nah, ini salah satu contoh dari khabar ghairu mufrad, yaitu khabarnya tersusun dari susunan jar dan majrur. Nah, sampai sini Paham. sudah paham? Paham. Nah, sekarang jika kalian sudah memahami, kita ini sudah ditulis tadi. Sudah. Ibu ada sedikit latihan untuk kalian. Karena kita tadi sudah mempelajari pembagian mubtada, kemudian pembagian khabar, kemudian tentang dhorof dan jar majrur. Ibu ingin kali ini ibu harus ada ya, biar lebih luas. Oke, Ibu. Tadi sudah ditulis kan? Sudah. Ibu akan mengetes pemahaman kalian tentang Oh ya, satu-satu. tidak gampang kok. Ini soal pertama, cuma dua aja ya soalnya. Oke, Ibu. Soal yang kedua, Ibu ingin meminta tanahnya untuk maju ke depan terlebih dahulu. Coba dari kalimat yang pertama, mana mubtadanya dan mana khabarnya. Kemudian khabarnya itu termasuk khabar mufrad atau ghairu mufrad. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, Bu. Ibu. Coba jelaskan. Ini kedudukannya apa? Mubtada. Mubtada. Setiap habis mubtada ada Khabar. khabar. Khabarnya bentuk Mufrad. mufrad. Betul. Artinya Khabar bersih. betul sekali. Tepuk tangan. Iya.
kalimat itu diterjemahkan tidak dibolak-balik? Apa hanya jumlah ismiyah doang, Bu? Ya, ada beberapa dalam susunan kalimat itu kita harus menyesuaikan apa namanya susunannya. Jadi misal tidak semua penerjemahan itu sama seperti susunan dalam bahasa Arabnya. Misal dalam jumlah fi'liyah itu kita harus mengetahui dulu subjeknya mana, kemudian predikatnya yang mana sebelum menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jika dalam jumlah ismiyah itu sifatnya menerjemahkannya untuk susunannya itu sama seperti susunan dalam bahasa Arabnya. Jadi tidak semua menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sama dengan susunannya sama dengan posisi bahasa Arabnya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Kemudian pertanyaan dari Hafsah, setiap satu orang harus ada satu pertanyaan. Pertanyaan aku, Apa? cara membedakan mubtada. Apa sih, Pak? Bagaimana Hafsah? Cara membedakan penyusunan kalimatnya itu apa? Ibu maksud apa itu cara membedain kan kata ibu nih kayak jumlah ismiyah kan artinya itu sesuai dengan bahasa Arabnya kan susunannya. Nah, cara kita tahu membedainnya itu gimana, Ibu? Apakah dia itu nanti diartikannya tersusun, apakah nanti dia diartikannya itu bolak-balik? Nah, gimana, Bu, cara membedainnya? Ibu belum paham pertanyaannya. Gimana cara kita tahu kalau misalkan nih kita disuruh nerjemahin, Bu, apakah nanti tuh si Arabnya itu ketika diterjemahkan itu sesuai susunan Arabnya atau bisa dibolak-balikan? Kita cara mengetahuinya itu dari mananya gitu. Oh, ya. Dari arti. Oh, berarti kita harus menyesuaikan artinya dulu. Kita harus tahu arti dari setiap katanya. Berarti disambungkan. Iya. Al-Madrasah satu nanti satu. Hanya terjemahan Al-Madrasah satu itu sekolah, kemudian nanti satu itu artinya bersih. Iya. Terjemahan bersihnya dulu, bersih sekolah. Itu kan Tidak sedikit nyambung. janggal gitu. Iya. Sedikit janggal untuk penerjemahannya. Jadi kita menyesuaikan saja arti dari kosakatanya. Oke, Ibu, makasih. Gimana? Ada yang masih belum paham? Atau Sudah, paham? Ibu. Sudah. Nah, Ibu ingin mengulas sedikit pembahasan kita tadi. Jika ada kalimat dalam bahasa Arab yang diawali oleh isim itu disebut jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah. Kemudian jumlah ismiyah itu terdiri dari susunan apa saja? Mubtada wa khabar. Kemudian khobar itu terbagi menjadi berapa jenis? Dua. Dua. Satu. Mufrad dan ghairul mufrad. Perbedaannya apa? Sama mufrad dan ghair mufrad. Kalau mufrad itu sendiri, kalau ghairul mufrad itu terbagi menjadi dua, syibu jumlah dan jumlah. Coba Hafsah sebutkan pembagian syibu jumlah dan jumlah. Syibu jumlah itu ada dua, jar majrur dan dhorof mudhof ilaih. Kemudian yang jumlah juga terbagi dua ya, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke anak-anak, pembelajaran kita karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat, pembelajaran kita cukup sekian. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama
Ya.